Shalom, Bapak dikasih Tuhan. Ada pengumuman dari saya bahwa mulai minggu pertama tanggal 6 Desember ini kita sudah mulai mengadakan ibadah secara offline, yaitu tatap muka dengan protokol kesehatan yang sangat ketat yang nanti akan diberitakan di layar syarat-syaratnya, dan jangan lupa untuk memakai masker, jaga jarak, dan juga cuci tangan. Di samping itu anak-anak sekolah minggu masih tetap ibadah secara online seperti biasa. Jadi kita tidak membawa anak-anak sekolah minggu ke gereja ini. Di samping itu juga anak-anak muda, youth juga mengadakan ibadah live streaming. Akan dimulai setiap hari Sabtu, minggu yang ke-2 dan ke-4 seperti biasa. Dan mereka juga akan mengambil bagian di dalam ibadah tatap muka ini. Saya berharap Bapak Ibu tidak perlu takut untuk ibadah dengan protokol kesehatan tadi, dengan syarat yang sudah ditentukan. Tetapi juga jangan meremehkan. Setelah ibadah selesai ya kita kembali pulang ke rumah, mandi dan cuci tangan dan sebagainya. Dan kita berdoa agar ibadah tatap muka ini secara offline ini Tuhan melindungi kita semuanya, kita bisa merasakan kembali hadirat Tuhan, juga bertemu dengan jemaat dan juga semua rekan-rekan di dalam sukacita, di dalam damai sejahtera, dan suasana yang Natal yang luar biasa. Dan saya percaya kita akan menyenangkan Tuhan di dalam ibadah-ibadah ke depan ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Selamat hari Minggu, dan kita memasuki minggu yang terakhir di bulan November. Kiranya Tuhan terus menyertai kita sepanjang hari dan sepanjang bulan, sepanjang hidup kita. Sebelum kita ibadah, mari kita berdoa syafaat. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang luar biasa. Sepanjang hidup kami ini Tuhan, Kau menyertai kami, melindungi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, juga kami mau berdoa Tuhan, mau bersyafaat Tuhan untuk para pemimpin bangsa kami Tuhan Yesus. Presiden kami Pak Jokowi, juga Wakil Presiden kami Ma'ruf Amin Tuhan Yesus. Biarlah Engkau berikan hikmat yang daripada Tuhan, apapun yang mereka rencanakan, biarlah Engkau buat berhasil Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, berikan kesehatan yang sempurna atas mereka. Juga untuk para pemimpin provinsi, untuk gubernur, wali kota, dan juga sampai yang terendah juga untuk para menteri Tuhan Yesus. Berikan hikmat yang sama untuk saling mendukung satu sama lain dalam membangun negeri ini, sehingga negeri kami Engkau pulihkan, negeri kami Engkau bangun kembali Tuhan Yesus, dan masa pandemi ini segera berakhir. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih juga kami mau berdoa Tuhan untuk daerah kami Tuhan Yesus, untuk Provinsi Banten dan terutama untuk Pamulang Tuhan Yesus. Kau berkati Pamulang Tuhan Yesus dengan hikmat pemimpinnya, dengan hikmat yang luar biasa, sehingga Pamulang Kau berkati Tuhan Yesus. Pamulang ada damai sejahtera dan sukacita Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih juga kami mau berdoa Tuhan untuk para pemimpin rohani kami, untuk Gembala Pembina kami Pak Niko Nyoto Harjo beserta keempat wakilnya, dan juga untuk Gembala Rayon 9 kami Pak Yongki beserta kedua wakilnya, dan juga untuk Gembala GBI House of Bread kami Tuhan Yesus, Pendeta Pak Ari Nugroho beserta Pak Emil Tambunan dan Pak Agus Sukarta Tuhan Yesus. Biarlah Engkau berikan hikmat yang daripada Tuhan untuk menjalankan visi dan misi yang Engkau perintahkan untuk dijalankan. Biarlah itu terus mereka genapi Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, biarlah Engkau juga berkati para pemimpin kami. Engkau berikan hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih juga kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat GBI House of Bread Tuhan Yesus. Engkau berkati jemaat kami Tuhan Yesus, dan berkat yang melimpah-limpah, pekerjaan yang baru, usaha yang baru, dan kesehatan yang luar biasa yang Engkau berikan buat kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami akan beribadah masih secara online Tuhan Yesus, tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sempurna atas kami, sehingga kami dipulihkan, kami dikuatkan, kami diteguhkan Tuhan Yesus.
Sehingga apapun yang terjadi, kami dapat melewatinya dengan baik bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami siap untuk menerima berkat-berkat-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang berada di rumah. Tanpa terasa hari ini kita tiba di akhir dari minggu terakhir bulan November. Kita merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa sepanjang bulan ini. 11 bulan kita akan lalui dan kita akan masuk di bulan terakhir dari tahun 2020, bulan Desember. Kita percaya Tuhan juga yang akan memimpin seluruh perjalanan hidup kita untuk mengakhiri tahun ini. Dan satu hal yang kita tahu, bahwa Tuhan itu baik dalam seluruh hidup kita. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan tak berkesudahan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, besar setia-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Oh, Kau yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau memuji-Mu ya Tuhan. Hanya nama-Mu yang kami tinggikan dalam ibadah kami pagi ini Tuhan. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi pagi ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ku menyembah-Mu, Yesus, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Satu kerinduan kami, Engkau hadir pagi ini Tuhan.
saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja saat ku memuji-Mu. Kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, Kau hadir Tuhan. Engkau hadir Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, Yesus. Haleluya. Oh, diaralaba, yaralaba, sana. Diaralaba, yaralaba, 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 yaralaba. Haleluya. Oh, diaralaba, yaralaba, 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 yaralaba. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Oh, diaralaba, syande. Kau yang kami tinggikan Tuhan, Kau yang kami sanjung Tuhan, Kau yang kami sembah Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami dipuaskan, kami disegarkan Tuhan. Oh, diaralama, yaralama, yaralama, sande. Diaralama, yaralama, sando. Haleluya, haleluya. Engkau saja yang kami sembah Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami disegarkan. Dalam hadirat-Mu kami mendapatkan kekuatan yang baru Tuhan. Diri arahama yaralama sadar. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan
kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih-Mu
Biarlah segala yang bernapas memuji-Mu Tuhan. Biarlah segala yang bernapas menyembah-Mu, karena Engkau layak menerima segala pujian kami. Engkau Tuhan yang benar. Engkau Tuhan yang melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan bersuka cita pagi ini lebih lagi, meninggikan nama-Mu. Nama di atas segala nama. Yesus Kristus, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Haleluya. Ya, saya mengenang kita bangkit berdiri, kita yang ada di rumah, Bapak Ibu. Kita akan bersuka cita pagi ini. Karena kita punya Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kita. Haleluya. Kami mempersilakan Bapak Ibu duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan
Voice of Pentecost untuk minggu ini. Selamat menyaksikan. Shalom saudara, pernahkah kita berpikir bagaimana banyak hamba-hamba Tuhan atau orang-orang percaya dipakai dengan karunia kesembuhan ilahi, mengusir setan, membangkitkan orang mati, bahkan melakukan hal-hal yang luar biasa? Misalnya di dalam Alkitab, Musa, Paulus, Petrus, dan banyak tokoh iman lainnya melakukan hal-hal yang luar biasa. Ada satu kesamaan dari semua tokoh-tokoh tersebut, yaitu pengurapan Tuhan yang luar biasa ada pada mereka. Sesungguhnya pengurapan dari Tuhan adalah penting bagi orang percaya. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pengurapan dalam pelayanan dan kehidupan orang percaya. Di dalam Perjanjian Lama, tindakan pengurapan dilaksanakan pada acara ritual keagamaan, seperti penhabisan imam besar, penhabisan imam yang melayani, pengangkatan seorang raja, serta pengangkatan seorang nabi. Di dalam Perjanjian Lama, memang hanya orang-orang yang khususlah yang dapat menerima pengurapan. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, pengurapan diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Lama, instrumen yang sering kali dipakai dalam pengurapan adalah minyak. Minyak adalah lambang persetujuan dengan Allah, kehadiran Allah, berkat, kuasa, penghiburan, kesembuhan, sukacita, perkenanan, dan kesejahteraan. Akan tetapi, dalam Perjanjian Baru tidak terlalu ditekankan tentang minyak, tetapi Roh Kudus menjadi instrumen pengurapan itu sendiri. Prinsip yang mendasari pengurapan minyak adalah prinsip konsekrasi, yaitu memisahkan atau mengkhususkan sesuatu atau seseorang kepada Tuhan. Prinsip konsekrasi dengan pengolesan minyak tetap berlaku pada era Perjanjian Baru. Lalu, apa contoh peristiwa pengurapan dalam Alkitab? Salah satunya adalah pengurapan double portion. Pengurapan 2 kali ganda sangat dikenal dalam gereja aliran Pentakosta dan karismatik. Istilah ini mengacu kepada peristiwa Elia dan Elisa yang dicatat dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1-14, di mana Elisa meminta 2 bagian dari roh Elia. Salah satu dampak dari pengurapan double portion yang diterima Elisa adalah mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan melalui pelayanan Elisa 2 kali lipat lebih banyak dari Elia. Hal ini tidak membuktikan bahwa Elisa lebih hebat dari Elia, justru lebih membuktikan bagaimana mentoring yang dilakukan Elia kepada Elisa berhasil. Peristiwa yang senada juga terjadi pada zaman Perjanjian Baru, di mana Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 12, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Maksud perkataan Tuhan Yesus bukan berarti orang percaya lebih hebat darinya, melainkan orang percaya akan melakukan pelayanan yang menjangkau lebih banyak orang, serta pelayanan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dengan perkembangan teknologi, internet, dan media sosial, kini semua pelayanan penjangkauan dimungkinkan. Roh Kudus memenuhi dan mengurapi orang percaya untuk melakukan pelayanan tersebut. Pengurapan double portion merupakan pengurapan untuk pelayanan yang lebih besar. Umumnya terjadi dalam konteks bapa rohani dengan anak rohani. Orang percaya yang merindukan pengurapan tersebut tentu harus membangun hubungan bapa anak dengan pemimpin rohani yang Tuhan Yesus tempatkan di atasnya. Selanjutnya, apa maksud dan tujuan dari pengurapan? Dalam Lukas 4 ayat 18-19 dijelaskan bahwa Yesus Kristus sebagai yang diurapi. Jikalau Yesus saja menerima pengurapan dari Allah, terlebih lagi kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, pengurapan harus disadari sebagai bagian dari perjalanan orang percaya dalam menjalankan panggilan Kristus. Dalam hidup setiap hari, Tuhan pun telah berkata bahwa Ia sebagai gembala yang baik akan mengurapi kepala orang percaya dengan minyak. Pengurapan yang diberikan kepada orang-orang percaya dalam era Perjanjian Baru bukanlah untuk tujuan keselamatan atau berkat secara jasmani, namun untuk tujuan pelayanan, yaitu pemberitaan Injil dan menyatakan kuasa Allah. Dan yang terakhir, pengurapan merupakan bagian tidak terpisahkan dari hidup orang percaya. Salah satu yang membedakan antara orang percaya dengan orang yang belum percaya adalah adanya pengurapan Tuhan dalam hidupnya. Sebagai pengikut Kristus, pengurapan bukanlah sesuatu yang asing, melainkan menjadi bagian yang penting dalam perjalanan iman dan keseharian kita. Dengan demikian, orang yang percaya kepada Kristus sudah seharusnya menjadikan pengurapan sebagai bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari hidup mereka. Sekarang adalah era Pentakosta yang ketiga,
di mana orang percaya menjadi the messenger of the third Pentecost. Dan pengurapan sungguh sangat kita perlukan untuk menuntaskan amanat anggungnya. Misi kerajaannya tidak dapat dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Jadi, kita jangan sampai melewatkan kesempatan untuk menerima pengurapan dari Tuhan melalui para pemimpin rohani kita. Mari terima pengurapan Tuhan dengan iman dan mulai melangkah untuk mengerjakan apa yang Roh Kudus perintahkan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi ini, kita diberi waktu untuk memberikan persembahan dalam ibadah pagi ini. Saya mengundang Bapak Ibu kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memberikan persembahan pada pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pagi ini Tuhan. Engkau yang menjadi sumber segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih pagi ini kami datang membawa persembahan-persembahan kami. Biarlah melalui persembahan-persembahan ini Tuhan, ada cabang ranting baru yang dibuka. Dan Injil Kerajaan Allah boleh bertahan sampai ke ujung-ujung bumi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan penuh sukacita kami akan memberi pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. Firman-Mu Tuhan
Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak dikasih Tuhan, hari ini kita dilayani oleh Pendeta Yoel Elkana. Beliau seorang hamba Tuhan dari Ungaran yang mengelola Taman Doa Bukit Getsemani, di mana saya sering berdoa di sana. Dan mari kita mendengarkan pesan-pesan beliau yang telah direkam ketika beliau berkhotbah di Taman Doa Getsemani, kiranya menjadi berkat bagi jemaat GBI House of Bread hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Amin. Oke. Dalam Alkitab ada satu peristiwa perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus, di mana cerita itu menceritakan tentang satu keluarga, di mana dalam keluarga ini mempunyai 2 orang anak. Disebutlah yang pertama si sulung dan yang kedua si bungsu. Dan di dalam cerita di Alkitab, perumpamaan ini dimulai dengan kisah daripada si bungsu, di mana kita tahu bahwa si bungsu ini mendatangi ayahnya, dan kemudian si bungsu ini berkata kepada ayahnya bahwa dia minta akan apa yang menjadi hak warisan dalam hidup dia. Singkat cerita, kemudian ayahnya membagikan akan warisan dan memberikan kepada apa yang diminta oleh si bungsu ini. Lalu kemudian si bungsu pergi dan melanjutkan akan keinginan hidupnya. Dia menghabiskan seluruh harta yang dia miliki dengan hidup berfoya-foya, dengan hidup mengikuti apa yang menjadi keinginan dagingnya, memuaskan akan hawa nafsunya. Setelah itu diceritakan bahwa si bungsu ini habis hartanya, lalu kemudian si bungsu ini mulai mencari pekerjaan. Didapatilah sebuah pekerjaan di mana pekerjaannya adalah memelihara babi. Lalu satu kali ketika dia memeliharakan babi piaraan yang dimiliki oleh majikannya, karena begitu lapar dia ingin mengisi ampas babi itu, karena saking laparnya, jadi dia ingin makan daripada ampas babi itu untuk mengisi perutnya. Namun kita tahu saudara, bahwa di kisah ini kemudian diceritakan sampai mengisi makan perutnya dengan ampas babi itu pun tidak diizinkan oleh orang-orang di sekelilingnya. Detik itu kemudian dia mulai sadar bahwa sebenarnya bapaknya itu kan orang yang berada, orang yang memiliki segalanya. Dan lalu dalam kesadarannya itu dia kemudian memutuskan untuk dia kembali kepada bapaknya. Dia mengambil satu keputusan, satu inisiatif, dan dia berkata lebih baik aku kembali ke bapakku dan aku bekerja kepada bapakku. Lalu kemudian dia kembali ke bapaknya, saudara. Setelah dia kembali ke bapaknya,
firman Tuhan mencatat bahwa dari kejauhan bapaknya melihat anaknya yang bungsu ini pulang kembali. Singkat cerita, bapaknya tidak tanya ini itu dan lain sebagainya. Kemudian bapaknya ini datang menyambut pada anak si bungsu ini, memeluk anak si bungsu ini, dan perintahkan kepada seluruh pegawainya pada waktu itu untuk mengadakan sebuah pesta. Bapaknya enggak nanya, kamu ngapain aja selama ini, dari mana, pengalamanmu seperti apa, enggak. Bapaknya peluk anak ini dan singkatnya adakan sebuah pesta. Ketika pesta dimulai, masuklah kepada satu cerita di mana si sulung ini pulang daripada ladang, daripada pekerjaan. Dan di sini dimulai cerita daripada si sulung. Saudara, hari ini saya akan khotbah tentang berkat. Banyak orang senang ketika berbicara tentang berkat. Tapi menurut saya, berkat itu sudah disediakan Tuhan. Tetapi seringkali perjalanan untuk mencapai janji Tuhan, itu yang kita gagal di pertengahan perjalanan, saudara. Mari kita buka dari Lukas pasal yang ke-15. Lukas 15 ayat yang ke-25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hambanya itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Di sini kita tahu bahwa kemudian si sulung ini pulang daripada pekerjaannya, dan ketika dia pulang mendekati rumah di mana dia tinggal bersama dengan orang tuanya, dia mengetahui bahwa di situ sedang ada pesta. Lalu kemudian dia bertanya kepada pegawai daripada ayahnya ini, apa yang sedang terjadi di rumah itu. Dan hamba atau pegawai daripada ayahnya berkata, ayahmu lagi ngadain pesta, karena adikmu yang bungsu ini pulang. Tapi kalau saudara lihat, reaksi yang terjadi adalah bahwa kemudian dia marah. Dia marah dan dia mulai menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya. Dan itu disampaikan oleh ayahnya. Setelah itu, kalau saudara lihat, saudara akan tahu bahwa kemudian ayahnya berkata di ayat yang ke-31, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Dari jawaban si ayah ini, saudara, kita dapat menyimpulkan bahwa secara tidak langsung ternyata si sulung pun juga hilang, saudara. Memang kalau kita lihat secara
cerita dan kasat mata kita akan tahu bahwa si bungsu yang meminta akan harta warisan, kemudian si bungsu pergi meninggalkan ayahnya, meninggalkan kakaknya, meninggalkan keluarganya, untuk berfoya-foya hidup mengikuti akan hawa nafsu yang dia miliki. Dan setelah sampai di titik sadar baru dia kembali. Dan firman memang mencatat di sini berkata bahwa ayahnya pun berkata di ayat terakhir, adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Tapi rupanya saudara, yang terhilang bukan yang bungsu saja, yang sulung juga terhilang. Saudara. Mungkin sudah berkata kok bisa? Oh yang sulung baik-baik aja kok. Di rumah oke-oke saja, melakukan pekerjaannya, melakukan tugasnya, kenapa bisa dibilang hilang? Saudara coba perhatikan, ketika si sulung ini menuntut ayahnya, dia berkata demikian, aku ini bekerja bertahun-tahun melayani, ya belum pernah aku melanggar perintah Bapak, tetapi kepadaku enggak pernah diberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Dan lalu ayahnya menjawab apa? Dia berkata, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Jadi rupanya saudara, bahwa posisinya di rumah, tidak pergi kemana-mana melakukan tugas, pekerjaan, ya mentaati akan perintah yang dia harus dikerjakan. Tetapi rupanya saudara, hubungan dia dengan ayahnya, itu adalah hubungan yang tidak seharusnya. Artinya, dalam posisinya dia pun sebenarnya terhilang. Ayahnya berkata, apa yang jadi punyaku, punyamu. Tapi selama ini si sulung gak pernah nyadarin itu, saudara. Banyak orang Kristen hidup seperti ini. Katanya ngaku anak Tuhan. Katanya kalau ditanya percaya Tuhan. Katanya kalau ditanya berpengharapan kepada Tuhan. Tapi ketika menjalani realita hidup, seringkali lupa bahwa punya Tuhan. Lupa bahwa sebenarnya hidupnya itu ada dalam jaminan Tuhan. Nah hari ini saya bilang, kalau kita mau diberkati, hal yang paling utama, biarlah kita memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan kita, saudara. Karena tanpa hubungan yang benar dengan Tuhan, saudara nggak akan pernah diberkati dan tidak pernah terima berkat Tuhan itu. Lalu poin-poin apa saja yang membuat orang ini seperti si sulung ini, saudara? Yang pertama kalau saudara lihat, bahwa ternyata si sulung ini mental budaknya belum hilang, saudara. Jadi dia ini cuma sekedar melakukan tugas, bekerja sesuai dengan rutinitas, tapi tidak pernah menyadari bahwa dia bukan budak tetapi dia anak. Saudara, namanya budak atau hamba dengan anak itu beda, saudara. Namanya anak itu punya hak prioritas. Anak itu juga punya hak prerogatif. Anak juga punya hak kebebasan dengan batasan-batasan tertentu. Tapi karena mentalnya enggak berubah, mental budaknya ada dalam diri anak sulung ini enggak berubah, akhirnya dia memperhambakan diri kepada ayahnya. Saudara, banyak daripada kita, itu tanpa disadari kita ikut Tuhan itu bukan sebagai anak Tuhan. Tapi cuman sebagai, ya kalau karena saya bilang karena mentalnya budak belum hilang, jadi seperti budak. Makanya seringkali orang Kristen itu paling senang kalau diancam-ancam, saudara. Ya, walaupun ancamannya baunya bau rohani. Tapi senang banget, saudara. Beberapa waktu yang lalu, saya dapat satu artikel dari salah seorang saudara saya tentang spiritual abusement. Dan ini banyak terjadi. Seorang jemaat Tuhan sakit, dikunjungi oleh seorang hamba Tuhan ataupun pendeta, ataupun mungkin gembalanya.
Ketika mengunjungi tidak hanya mendoakan pakai nakut-nakuti, saudara. Pakai ngomong, ibu ini sama Tuhan kurang sungguh-sungguh. Persembahan syukurnya kurang rutin. Perpuluhannya kurang lancar. Makanya ibu sakit. Ibu bertobat, nanti kalau ibu bayar perpuluhan lancar, ibu bayar ucapan syukurnya, kasih persembahan lancar, nanti kan sembuh. Karena ketakutan, mulailah memberi. Dengan memberi itu merasa kemudian sudah terima akan kesembuhan. Nah saudara, seringkali banyak daripada anak-anak Tuhan ini seperti ini. Melakukan segala sesuatu itu karena dalam tanda kutip ancaman. Bukan karena kerelaan. Kenapa demikian? Karena mental budaknya belum hilang. Hari ini saya berdoa buat setiap saudara di tempat ini. Kesungguhanmu dengan Tuhan itu keluar dari hati yang paling dalam, saudara. Bukan karena hal-hal yang di luar. Maka kalau orang tanya ke saya, Pak gimana Getsemani masa pandemi ini banyak yang doa. Saya bilang, ya banyak sih. Bagaimana dengan masa-masa sebelum pandemi? Saya bilang ya sama aja kok. Ya. Kenapa saya jawab seperti itu saudara? Karena buat saya begini, ada banyak orang punya image. Namanya doa cari Tuhan, punya hubungan yang benar dengan Tuhan itu kalau sudah kepepet. Jadi tempat doa itu penuh kalau orang banyak kepepet saudara. Nah, saya bilang ke teman saya yang tanya ini, saya bilang gini loh Pak. Jangan membiasakan punya sebuah pengertian, pemahaman bahwa kalau orang sungguh-sungguh cari Tuhan, orang berdoa, orang serius dengan Tuhan itu karena hidupnya kepepet. Saya bilang itu harus dihilangkan daripada pandangan kita. Sebab seharusnya hidup kita sebagai anak Tuhan, tanpa masalah pun kita harus cari Tuhan, saudara. Tanpa proses, tanpa pergumulan pun tetap harus cari Tuhan. Karena memang itulah sumber segalanya. Nah, seorang Buddha itu mencari tuannya hanya kalau butuh. Kalau enggak butuh enggak akan cari tuannya, saudara. Butuh apa? Butuh pinjam utangan, butuh bayar kontrakan, ya toh? Butuh apa lagi? Butuh beli sesuatu yang di luar gaji pokoknya. Itu baru cari tuannya. Tapi di luar itu jarang sekali, saudara. Pertanyaannya apakah kita sebagai anak Tuhan demikian? Cari Tuhan cuman hanya karena kebutuhan kita. Hanya karena kita perlu sesuatu baru kita cari Tuhan. Atau kita cari Tuhan karena kita pengen bangun hubungan kita dengan Tuhan. Bangun komunikasi kita dengan Tuhan. Nah si sulung ini mungkin kita boleh berkata dia seorang pekerja keras. Dia seorang yang handal dalam pekerjaannya, bertanggung jawab. Dia melakukan tugasnya sesuai dengan bagiannya dengan benar. Tetapi di sini kita mengetahui saudara bahwa ternyata dia enggak mengenal akan bapaknya saudara. Bahkan dia tidak mengetahui dengan pasti bahwa posisi dirinya adalah sebagai anaknya saudara. Selain hal pertama, mental budak yang harus hilang. Kedua, saudara, di sini dikatakan bahwa ayahnya berkata kepada anak-anaknya itu, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Bapaknya ini ngomong kepada anaknya, bahwa semua yang aku punya, itu kamu punya. Jadi dengan kata lain, apa yang aku miliki, kamu boleh nikmati. Nah saudara, rupanya si sulung ini gak menyadari sekian waktu, bahwa apa yang bapaknya miliki, itu dia boleh miliki dan boleh nikmati. Dalam hidup ini saya perhatikan begini saudara. Orang itu, dalam hal apapun, mau pelayanan, mau pekerjaan, atau mungkin berupa barang apapun, itu kalau di dalamnya nggak ada rasa memiliki, ya, rasa care-nya, sayangnya, perhatiannya nggak ada. Saudara.
Contoh misalkan begini, seorang driver atau seorang sopir, kalau dia merasa memiliki, bukan dia yang memiliki, tetapi dia merasa memiliki mobil yang dipercayakan di dalam dia untuk disetir, untuk disopir, itu pasti akan dipelihara. Sekian tahun yang lalu, pernah satu kali dalam satu masa, di keluarga kami nggak ada sopir, saudara. Jadi mama saya ini kalau mau kemana-mana, dia harus cari sopir pocokan buat nyopir mobilnya. Tapi karena ini sopir bukan sopir tetap, cuman mocok dan hatinya cuman sekedar bekerja cari uang, jadi cuman matanya mata duit. Bukan karena dia pekerjaannya sopir jadi dia pelihara mobil, enggak. Jadi tiap kali dia habis pergi ya udah mobil cuman ditaruh, kadang pintu juga enggak ditutup gitu kan. Kadang setir itu bisa belok ke kanan ke kiri ya. Dan kadang juga kalau mulai misalkan pulang dari pergi ya kan, kipas kaca, hari itu hujan, pulang sampai rumah kipas kaca juga nggak akan kembali ke tempatnya. Ya pokoknya asal mati aja. Dan dengan cepat kunci ditaruh di tempat kunci dan pulang. Kenapa demikian? Karena tidak punya rasa memiliki. Orang yang nggak punya rasa memiliki akhirnya fokusnya tidak benar. Saudara. Maka saya bilang, engkau mau kerja secara sekuler, engkau mau pelayanan, apapun itu. Kalau di dalamnya nggak ada rasa memiliki, akhirnya yang semua engkau lakukan itu cuma untuk kepentingan dirimu sendiri. Pelayanan kalau nggak menguntungkan nggak mau lakukan. Ya. Pekerjaan kalau bukan bagiannya hitung-hitungan. Kenapa? Karena nggak merasa memiliki. Nah anaknya ini rupanya mengalami hal seperti itu, saudara. Jadi dia lakukan semua, pokoknya concern dengan bagiannya, sudah sampai di situ, dia lupa bahwa ada hal-hal tertentu yang harusnya dia bisa nikmati, dia bisa dapatkan. Tapi dia tidak mau ambil itu, saudara. Saya berdoa buat setiap umat Tuhan hari-hari ini. Hidup kita ini makin mengenal siapa diri kita di hadapan Tuhan. Tidak usah bicara terlalu jauh tentang pekerjaan, tentang pelayanan. Coba perhatikan masing-masing pribadi kita. Bukan saya mengajari kita untuk sayang kepada diri kita atau mungkin terlalu menjaga diri kita, tidak saudara. Tapi mau coba cek masing-masing. Sejauh mana kita ini memeliharakan hidup kita. Saudara. Memelihara hidup ini bicara kesehatan, bicara tentang ketekunan, bicara tentang kesetiaan, bicara tentang apapun. Atau engkau punya hidup yang pokoknya semaunya, tidak ada aturan, pokoknya sebebas-bebasnya. Nah kalau kita masih punya model seperti itu, berarti kita ini tidak merasa memiliki akan hidup kita ini. Saudara. Dan seringkali orang yang demikian dengan Tuhan pun sama. Dia akan cari Tuhan ya seperti di poin pertama tadi, karena mentalnya budak, cari Tuhan cuma buat kebutuhannya aja. Bukan karena untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah kenapa saya sampaikan ini? Saudara, hari-hari ini penting buat setiap kita itu makin menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan. Sebab kalau kita tidak makin menyadari diri kita siapa yang sebenarnya di hadapan Tuhan, akhirnya yang terjadi dalam diri kita adalah sebuah keputusan-keputusan yang bisa berakhir dengan kesia-siaan. Banyak hal yang mengombang-ambingkan kita, yang kadang-kadang itu membuat kita tidak bisa menjalani dengan benar, saudara. Beberapa waktu yang lalu ada undangan webinar, saudara. Nah undangan webinarnya ini isinya adalah begini, judulnya itu tentang bagaimana keadaan jemaat setelah lewat masa pandemi ini. Apakah mereka akan kembali ke gereja, atau mereka akan cari gereja lain, atau mereka tidak akan pernah kembali ke gereja. Nah itu 3 option bahasan yang dibahas dalam webinar itu. Nah, saya nggak ikut webinar itu, cuman saya tanya kepada beberapa teman yang ikut, dan hampir semua mereka sama ngomongnya.
Mereka ngomong gini, ya sebenarnya kemarin yang diseminarkan itu cuman seputar bagaimana caranya supaya jemaat Tuhan itu setelah masa pandemi ini lewat kembali kepada gerejanya masing-masing. Jadi rupanya kenapa webinar itu diadakan? Karena ada sebuah kesimpulan yang diambil bahwa ada gereja-gereja gembala sidang itu yang mulai khawatir. Khawatir apa? Khawatir kalau jemaatnya pindah ke tempat lain. Nah, kenapa kok jemaatnya dikhawatirkan pindah ke tempat lain? Karena sejak masa pandemi, banyak jemaat Tuhan itu lewat ibadah lewat online. Walaupun tidak semua lewat online ibadahnya. Hanya ada yang nonton ibadah itu juga banyak, saudara. Jadi bukan ikut ibadah, cuma nonton ibadah. Nah, dengan lewat online ini, akhirnya ada banyak jemaat itu yang mulai tahu dan terbuka bahwa ada banyak makanan lain di luar, saudara. Jadi selama ini di gedung gerejanya, di kotak gerejanya cuma dapat makanan mungkin bakmi pangsit, saudara. Setelah ikut ibadah online, mereka mulai lihat ada capcay, ada nasi goreng seafood gitu kan. Nah, mereka mulai merasa bahwa oh ternyata di luar ini ada banyak berkat lain ya. Dan ini menjadi kecemasan para gembala. Kenapa gembala cemas? Sebab yang dicemaskan oleh para gembala itu bukan jemaatnya, saudara. Bukan. Yang dicemaskan apa? Dompet jemaatnya. Makanya mereka ngadakan webinar. Mencari strategi supaya pulang kampung semua setelah masa pandemi ini selesai. Saudara, menurut saya, saudara, kalau gereja Tuhan dan umatnya tidak mau bertobat, selesai masa pandemi ini seakan ada sesuatu yang lebih lagi, saudara. Karena Tuhan cuma mau satu, Dia bawa balik umatnya dalam kemurnian hati dan melakukan panggilannya untuk memuliakan Dia. Saya sampaikan ke beberapa teman hamba-hamba Tuhan, saya bilang yang paling penting itu sebenarnya lewat masa pandemi ini apa sih? Kita pendeta-pendeta hamba Tuhan itu bertobat. Yang paling penting itu aja udah. Balik lagi panggilan kita ini apa, tujuan pelayanan kita ini apa? Apakah kita mencari keuntungan di balik jemaat yang banyak itu atau kita benar-benar murni mau melayani Tuhan dengan hati yang tulus hanya untuk memuliakan Tuhan. Nah, saudara, di poin ini saya berkata, ayo kembali pada porsi yang Tuhan mau. Saudara. Pelihara hidupmu. Saudara. Kalau engkau enggak mau pelihara hidupmu, jangan salahkan Tuhan kalau akhirnya nanti kita tertinggal. Memelihara hidup itu bukan hanya bicara soal jasmani, tetapi bicara tentang hal-hal rohani pun perlu kita lakukan. Maka saya bilang kalau saudara punya waktu dan kesempatan, pakai itu secara maksimal. Untuk renungkan firman, untuk berdoa, untuk nyembah Tuhan, saudara. Karena ketika hal yang paling inti, yang paling dasar itu kita lakukan, maka segalanya di sekeliling kita itu akan dengan mudah terselesaikan. Tapi seringkali kita ini pusing dengan apa yang di sekeliling kita, lupa bahwa ada hal dasar yang harus kita lakukan. Perenungan firman, kenapa saya terus gaungkan, kenapa terus saya bagikan kepada setiap jemaat Tuhan. Karena buat saya, balik lagi, hidup kita manual booknya sudah jelas firman Tuhan. Dan kita nggak akan pernah bisa beralih daripada firman Tuhan. Semua harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Dan hari-hari ini pakai waktu itu, saudara. Pelihara hidupmu. Milikilah sebuah tanggung jawab bahwa engkau memiliki hidup yang dipercaya oleh Tuhan. Sehingga sampai akhir hidupmu, engkau akan makin disempurnakan. Dan ketika nanti akhir hidup, engkau akan didapati tidak bercacat celah. Untuk kau kembali kepada Dia, saudara. Saudara boleh punya kesuksesan sehebat apapun. Tapi kalau firman Tuhan tidak kuat dalam diri kita,
pada akhir hidup kita, kesuksesan yang kita miliki nggak akan pernah kita bawa kemanapun, saudara. Di awal-awal masa pandemi, kalau saudara perhatikan, terutama yang tinggal di Semarang, ada beberapa orang-orang yang dibilang punya uang. Secara dana, secara finansial nggak kurang, saudara. Perusahaan banyak, saudara. Tapi ketika dia meninggal, keluarganya aja nggak ada yang datang ngubur, saudara. Kenapa? Lah meninggalnya karena COVID. Yang nguburin ya sopir ambulan sama satpam rumah sakit mungkin, saudara. Buat apa? Punya segalanya tapi ending hidupnya gak ada satupun yang dibawa. Bersyukurlah ketika kita boleh kenal Tuhan kita. Karena paling tidak, ketika mungkin nanti kita harus meninggal tanpa ada orang di sekeliling kita. Tapi ada satu pribadi yang sambut hidup kita, saudara. Dan dia buka pintu secara luas untuk kita kembali kepada kerajaannya dan tinggal selama-lamanya. Oleh karena itu mari di poin kedua ini, saudara, mari milikilah sebuah rasa untuk memiliki. Ya, rasa memiliki tentu saja dengan hal yang benar, saudara, ya. Jangan terus kemudian merasa, wah saya harus merasa memiliki berarti pulang ini mobil di parkiran itu saya harus tumpangin tangan untuk didoain. Supaya itu jadi milik saya, bukan itu, saudara. Itu serasa memiliki yang salah. Kita harus belajar apapun yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita, pekerjaan, pelayanan kita, aset, kita pelihara, kita kerjakan dengan baik. Dan biarlah hasilnya itu memuliakan Tuhan. Apa kemudian yang terjadi dengan si sulung, saudara? Si sulung ini mengalami satu masa di mana karena dia tidak menyadari bahwa dia adalah anak daripada seayahnya. Yang di poin pertama tadi saya sudah kupas, mental budaknya belum hilang. Nah, di poin ketiga ini saya mau sampaikan bahwa seringkali kita dengan Tuhan, itu kalau kita tidak punya kesadaran penuh bahwa kita ini adalah anaknya Tuhan, milik kepunyaan Tuhan. Akhirnya yang terjadi adalah hubungan kita dengan Tuhan itu hanya sebatas hubungan ya sebagai seorang pegawai, karyawan, ya budak dengan tuan, saudara. Nah, ketika punya hubungan seperti itu, akhirnya yang terjadi bahasa-bahasa yang kita pakai dengan Tuhan itu adalah bahasa-bahasa yang tidak seharusnya. Bahasa-bahasa yang kita pakai hanya sekadar untuk seolah-olah mau menyenangkan hati Tuhan, tetapi itu di luar daripada ketulusan dan kemurnian hati. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Saudara, ingat ketika Tuhan ngajarin kita untuk berdoa, firman Tuhan berkata bahwa ketika engkau berdoa, ya kan, jangan seperti kebanyakan orang yang berdiri di pinggir jalan dan mengumandangkan akan suaranya. Tapi hendaklah kamu ini berdoa dalam ketulusan, dalam kemurnian, ya, tanpa kemunafikan. Nah, di poin ini, saudara, ketika kita mengenal Tuhan kita secara pribadi dengan benar, otomatis bahasa yang kita akan pakai dengan Tuhan itu bahasa yang tidak ada unsur kemunafikan. Bahasa yang kita pakai kepada Tuhan itu adalah bahasa yang tulus, bahasa yang murni. Dan ketika Tuhan melihat ketulusan kemurnian hati kita, justru disitulah poin di mana Tuhan akan dengan gampang, dengan segera menjawab apa yang menjadi kebutuhan keperluan kita. Banyak orang karena berpikir kalau dengan Tuhan itu harus punya cara-cara atau berbahasa dengan tata cara yang begitu baik, akhirnya seringkali bahasanya nggak mudeng, saudara. Contoh, satu kali ada seseorang datang ngobrol dan dia sebenarnya mau minta pertolongan. Minta pertolongannya itu adalah tentang uang kontraknya. Nah, ketika dia datang dia ngomong begini, Pak, saya kenal Bapak dari seseorang. Dia sebut namanya dan saya kenal orang itu.
Terus saya bilang, kok Bapak bisa dapat kontak saya dari orang itu bagaimana? Ya karena orang itu memang kasih nomor Bapak untuk cari Bapak. Udah akhirnya ngobrol, dan ketika ngobrol, si orang ini mulai cerita tentang perjalanan hidupnya, saudara. Dia cerita dari pekerjaan, dari perusahaan yang besar, kemudian di PHK dan lain sebagainya. Dia cerita macam-macam, saudara. Sampai kemudian di titik di mana saya tahu, oh dia ini perlu uang kontrak. Tapi nggak tahu kenapa, dia ini tidak langsung mau ngomong bahwa dia perlu uang kontrakan. Jadi dia mulai cerita lagi. Dia bilang begini, saya ini berdoa Pak, Tuhan itu memberikan sebuah pemahaman begini, begitu dan lain sebagainya. Lalu dia mulai bukakan tentang perjalanan umat Israel dari bangsa Mesir sampai menuju ke Kanaan. Dia cerita semua, saudara. Saya kurang lebih nungguin 1,5 jam untuk dia cerita, saudara. Lalu di ending daripada semuanya, saya tuh nanya begini, Pak, dari semua yang Bapak ceritain, jujur saya tuh bingung. Bingungnya adalah Bapak ini mau apa? Lalu dia mulai bilang begini, ya sebenarnya saya ini butuh uang kontrakan Pak. Ya saya bilang, lah mbok dari tadi toh Pak, tidak usah buang waktu 1,5 jam cerita bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dituntun Tuhan begini begitu. Ini ngomong aja langsung, Pak saya ini butuh uang kontrakan, kan selesai. Nah ini kemudian yang dia cerita, saudara. Dia ngomong ke saya, lah soalnya begini Pak, saya itu kalau dengan Tuhan juga begitu. Jadi saya selalu ceritakan semua dulu, bahkan semua perjalanan hidup saya ceritakan detail. Saya kalau doa begitu Pak. Ya, saya jawab ke orang ini, saya bilang makan ora dijawab-jawab Pak. Makanya Tuhan gak jawab Bapak, saya bilang. Kenapa? Karena Tuhan bingung dengan cerita Bapak. Mungkin di tengah perjalanan cerita itu Tuhan mulai tahu, oh ini maksudnya. Tapi kalau nggak ada langsung ke poinnya, muter terus akhirnya Tuhan juga, janjane pengennya apa toh percaya gitu. Ya tak? Pengennya apa orang ini gitu loh. Saudara. Maka dengan Tuhan itu harus pakai bahasa yang bukan Tuhan itu nggak mudengan, bukan. Tapi Tuhan tuh sudah tahu semuanya. Maka kalau dengan Tuhan pakailah bahasa yang simple. Karena itu akan mempermudah Tuhan menjawab doa kita, saudara. Ibarat orang mau ke Solo, nggak usah ke Jakarta dulu, ke Lampung dulu. Nggak usah, saudara, mau ke Solo ya ke Solo aja, udah. Tinggal nyebrang, ya toh, naik bis, jurusan Solo selesai. Nggak usah bilang, oh Tuhan tuntun saya Pak ke Semarang dulu. Karena di sana memang Tuhan utus saya untuk bertemu dengan seseorang. Terus setelah itu Tuhan utus saya lagi ke Tegal, muter-muter saudara. Nah ayahnya ini ngomong ke anaknya, kamu nih selama ini tinggal sama aku. Tapi bahasamu gak pernah nyambung. Sering kali anak-anak Tuhan seperti itu saudara. Dan saya berdoa hari ini setiap kita memiliki satu komunikasi yang makin benar dengan Tuhan kita. Simple. Satu kali, ini terjadi sekian waktu yang lalu. Anak saya yang Samuel yang besar, itu satu kali dia tuh ngomong gini ke saya, Pak, aku besok mau pergi sama teman-teman. Terus saya bilang ya udah pergi aja. Terus dia ngomong begini, aku boleh pinjem mobilnya enggak? Buat setiap kita mendengar hal ini mungkin kalau saudara akan ngomong, ya wajar toh Pak, namanya anak mau pakai mobil yang ngomong begitu. Tapi buat saya saudara, apa yang dia sampaikan ke saya itu adalah hal yang membuat saya, ini gak pas. Kenapa gak pas? Karena dia anak saya. Anak saya itu gak perlu ngomong begini, harusnya gak perlu ngomong boleh pinjem gak.
Dan saya ngomong ke anak saya waktu itu, Sam, lain kali kalau sama papa jangan ngomongnya begitu. Cukup ngomong aja, Pak, aku besok mau pergi sama teman-teman, minta izin pergi. Kira-kira mobilnya mana yang bisa aku pakai? Selesai. Apakah saya sakit hati? Enggak, saudara. Kenapa? Karena dia anak saya. Kata pinjam itu bisa dipakai orang yang menurut saya di luar darah daging saya, saudara. Staf saya, orang-orang di sekeliling saya, saudara saya, mungkin bisa pakai itu. Karena saya berhak untuk tidak memberikan. Pertanyaannya, apakah anak saya boleh saya larang pakai mobil? Bisa. Tapi larangannya bukan larangan tidak boleh pakai mobilnya. Larangannya tujuannya apa? Beda lagi topiknya. Nah, waktu itu saya sampaikan kepada anak saya bilang pakai bahasanya jangan minjem. Lebih baik ngomong aja, aku kira-kira pakai mobil yang mana? Selesai. Karena buat saya, apa yang papa miliki, ya itu kamu miliki. Nah, lalu saya tanya kepada dia, kamu kenapa kok ngomong minjem? Dia ngomong begini, lah kan aku belum beli sendiri. Jadi ya aku masih minjem. Saudara, seringkali dalam hidup kekristenan kita pun sama. Bahasa yang kita pakai itu karena kita tidak nyambung dengan Tuhan. Akhirnya kita ini bukan, saya bilang bukan tidak terima berkat, tapi nggak bisa atau tertunda untuk terima berkat itu. Padahal sebenarnya kita dengan Tuhan ketika hubungan kita benar, kita punya satu komitmen yang benar, apa yang Tuhan berikan, sediakan itu layaknya untuk kita nikmati. Dan itu harus menjadi hak kita. Kenapa saya sampaikan ini, saudara, yang namanya mujizat Tuhan, itu tidak perlu kita cari. Karena itu memang sudah disediakan Tuhan dalam hidup kita. Tapi masalahnya untuk sampai kepada titik mujizat itu perlu sebuah pengharapan yang teguh. Perlu sebuah kepercayaan yang sungguh bahwa memang benar Tuhan menyediakan dalam hidup kita. Tentu saja kita harus punya komunikasi yang benar. Satu kali sekian puluh tahun yang lalu, siang hari setelah saya pulang sekolah, saya dijemput papa saya. Dan setelah jemput saya, kemudian papa saya bilang, ke Semarang sekalian jemput mamah. Jadi sekolahnya di Ungaran, diajak jemput ke Semarang. Waktu itu Bandara Ayani itu masih kuno sekali, saudara. Karena masih tahun 80-an. Nah, karena kita jemput pas makan siang, dan jam-jam penerbangan tahun-tahun itu kan bisa delay seenaknya, saudara ya. Bukan cuma delay, kadang-kadang ganti jam juga seenaknya. Nah, karena siang hari, jadi ayah saya bilang begini, yuk sambil nunggu mama, kita makan dulu. Lalu diajak saya makan di kantin sopir taksi, saudara. Dia ajak makan saya di situ, terus dia ngomong begini, kamu mau makan apa? Aku makan anu aja lah, Pak. Nasi lodeh sama mendoan. Udah akhirnya saya makan. Terus di tengah-tengah makan, papa saya tuh ngomong begini. Papa saya makan. Dia ngomong begini, papa lupa bawa uang. Lah tahun itu kan yang gak ada ATM tuh, saudara. Waduh, saya tuh, ya udah dimakan kok, saudara. Akhirnya saya makan, sambil saya ini mikir, terus gimana ya. Terus dah habis kan, papa saya nanya, mau nambah enggak? Lah saya bawa uang aja enggak bawa, nawarin nambah gitu kan. Tapi kan memang lapar, posisi perut lapar. Terus papa saya bilang tambah, kamu kalau lapar tambah. Lah Pak, kan enggak bawa uang, udahlah nanti kan ada. Akhirnya saya ya coba-coba, saudara. Bukan nguji iman sih, saya nambah aja akhirnya. Karena memang perut lapar. Saya nambah, saudara, saya nikmati sambil saya mikir, nih uang gimana caranya gitu kan. Saya nanya ke papa saya, gimana Pak bayarnya? Tenang, Tuhan sudah siapkan. Terus saya bilang, papa nih godain aku nih, ngomong nggak bawa uang padahal bawa. Enggak punya, akhirnya diambil dompetnya, dibuka.
memang nggak ada uang saudara. Terus saya bilang gini lah, terus gimana Pak ini nanti bayarnya? Tunggu sebentar lagi. Dah, akhirnya dia yang makan sambil nunggu kita minum teh gitu kan. Nggak lama kemudian, papa saya lagi baca koran, ditepuk pundaknya sama seseorang. Dan ketika dia nempuk pundaknya karena papa saya namanya Kaipo, ini rupanya temennya. Ditepuk pundaknya ngomong gini, "Po, ngapain gue ini gitu kan? Ngapain kamu di sini?" Ya nungguin nyonyaku, tadinya harusnya jam 1, nih telat jam 3, lapar makan dulu gitu kan. Dah terus akhirnya dia ngobrol karena ini temennya, temen waktu dia bisnis saudara. Ngobrol, singkat cerita akhirnya temennya pamitan dulu. Wis yopo tak tinggal, aku koncoku wis teko wis landing. Jadi pesawatnya lain sudah landing, dia jemput ya udah. Saya kan berpikir begini saudara, wah ini nanti dibayarin si om ini kan gitu kan. Nah terus kemudian setelah omnya ini pulang kan saya mikir, kalau dia bayarin kan harusnya dia ngomong, wes tak bayar kan gitu. Nah dia enggak ngomong nih berarti kan, waduh ini kan nunggu mujizat berikutnya ya toh. Makin lama kita duduk di situ kan gitu. Terus sudah akhirnya papa saya berdiri, yuk pindah ruang tunggu aja lah di sini panas. Saya tuh gini, Pak, lah terus bayarnya ya enggak apa-apa, tanya dulu habis berapa gitu kan. Terus papa saya, sampun Bu, pinten gitu kan, sudah Bu berapa. Terus ibunya ngomong begini, oh sudah dibayar kok Pak. Loh sama siapa gitu. Oh tadi Pak ada bapak-bapak yang bayarin Bapak. Loh yang teman saya tadi ngobrol saya, bukan. Ada orang lain Pak. Tadi ngobrol, tadi liatin Bapak, terus waktu dia pergi memang ada satu orang tuh makan ngeliatin kita terus. Setelah makan dia pergi duluan. Dia cuma senyum aja gitu. Nah kita juga gak tahu saudara. Terus kemudian rupanya si bapak ini yang bayarin kita makan saudara. Jadi hari itu kita pulang memang dengan dompet kosong tapi perut kenyang saudara. Nah papa saya mikir yang bayarin siapa gitu kan. Sampai kemudian satu kali papa saya bertemu dengan temennya dan ditanya, kamu bayarin aku kemarin? Enggak, orang aku mau bayarin katanya udah bayar kok. Lalu lupanya temennya mau bayarin, ibunya juga ngomong sudah dibayar. Lalu kemudian papa saya bilang ya udahlah, berarti itu memang mujizat Tuhan. Tuhan sediakan yang terbaik. Selesai, tidak lama kemudian ada seorang yang datang berdoa ke tempat ini. Dan kemudian orang itu rupanya papa saya kenalin wajahnya. Dan bapak ini adalah yang di airport itu saudara. Lalu papa saya ngomong ke bapak ini, Pak, bapak yang waktu itu ketemu saya di warung makan betul enggak? Oh iya Pak. Nah terus bapak kenapa bayarin makan saya? Gitu. Bapaknya ngomong begini, habisnya Pak, saya itu waktu mau makan di warung itu sebenarnya enggak jadi. Karena saya mau makan di warung sebelahnya yang lain. Tapi enggak tahu kenapa kuat tarian untuk makan di warung itu. Jadi saya makan di situ. Waktu saya makan di situ saya lihat Bapak datang. Dan Tuhan ngomong, itu kan yang punya bukit doa Getsemani. Kamu kan biasa doa di sana. Kamu biasa terima berkat toh. Nah sekarang kamu berkati dia. Gitu. Saudara, namanya Tuhan. Itu adalah pribadi yang menyediakan hidup setiap kita. Tinggal bagaimana kita ini mau percaya kepada dia. Dia akan atur semuanya. Dan yang terakhir, di sini dikatakan saudara di ayat yang ke-12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Coba perhatikan saudara. Jadi rupanya yang dibagi itu bukan cuma si bungsu saudara. Yang si sulung juga dapat bagian. Kenapa? Karena firman di sini dikatakan, lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu
di antara mereka. Selama ini kita berpikir cuma si bungsu. Makanya kita mikir, wah si bungsu ini kurang ajar. Tapi ternyata ini yang dilakukan oleh ayahnya. Bahwa si sulung pun dapat bagian. Kenapa ini dilakukan oleh ayahnya, saudara? Karena di terjemahan lain dikatakan demikian bahwa si putra yang bungsu itu datang kepada ayahnya dan berkata, "Ayah, bukankah sudah waktunya untuk memberikan bagianku dari tanah milikmu?" Jadi ada satu waktu yang memang pada zaman itu ditentukan untuk membagi waris, saudara. Lepas daripada ayahnya sudah meninggal atau belum, tapi itulah sebuah waktu yang ditentukan. Nah, rupanya saudara yang sulung pun dapat bagian. Tapi ironisnya, dia tidak nikmati akan bagian itu, saudara. Yang saya mau sampaikan di poin terakhir adalah, tadi saya sudah sampaikan, saya mau bridge khotbah tentang berkat. Dan seringkali orang gak bisa dapatkan itu atau sukar untuk dapatkan itu. Kenapa? Karena sebenarnya sudah di depan mata, tapi gak pernah mau nikmati. Banyak orang itu seringkali menghilangkan kesempatan. Kalau saudara pernah mendapat satu pesan, ya mungkin ini sebuah alkisah lah saudara ya, bukan kenyataan. Di mana ada satu supermarket terdiri dari 5 lantai yang menjual calon suami, saudara. Sudah perhatikan, sudah terima ceritanya, sudah baca, sudah akan temukan bahwa dari setiap level itu ada keunggulan dan kekurangannya. Jadi ada seorang wanita yang datang ke supermarket itu, lantai 1 dia nggak temukan, dia naik lantai 2 nggak temukan, lantai 3 nggak temukan, lantai 4 nggak temukan. Sampai lantai yang terakhir dia tetap nggak ketemu, saudara. Kenapa nggak ketemu? Karena sebenarnya sudah ada banyak yang ditawarkan tetapi selalu tidak terima. Saudara. Seringkali dalam hidup ini pun sama. Tuhan beri banyak kesempatan, Tuhan beri banyak cara, langkah untuk terima berkat. Tapi kita tidak mau ambil itu. Karena kita terlalu punya pemikiran yang kuat. Saudara. Ada cerita lain yang berkata bahwa ada seorang yang mengalami banjir. Dan kemudian ketika banjir 1 meter ada orang yang mengingatkan untuk dia pergi dari rumahnya. Tidak dilakukan. Kemudian naik pada 2 meter dan dia mulai naik ke atap rumah. Nggak dikerjakan juga untuk pergi. Ada perahu yang mendatangi, dia juga nggak mau ikut, saudara. Sampai kemudian tinggal di pucuknya, di pucuk rumah itu, ya kan? Ada helikopter yang datang mau angkat dia. Dia berkata, "Enggak, tunggu Tuhan," dan lain sebagainya. Pada akhirnya meninggal, saudara. Kenapa meninggal? Karena dilewati terus, saudara. Seringkali dalam hidup ini kita tuh punya banyak kesempatan yang Tuhan beri. Tapi karena terlalu, menurut saya, kadang-kadang kita memakai sebuah pemahaman yang terlalu tinggi. Bahasa rohaninya terlalu tinggi. Sampai sukar dimengerti, akhirnya Tuhan pun juga nggak bisa mengerti, saudara. Akhirnya lewat semuanya. Hari ini saya berdoa buat setiap kita. Setiap kesempatan yang Tuhan beri dalam hidupmu, ambil itu sebagai berkat yang terbaik. Tentu saja kita tahu dengan Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita bisa memilah mana yang benar dari Tuhan dan mana yang bukan. Tapi mari kita percaya, di masa-masa yang seperti sekarang ini, ada banyak kesempatan yang Tuhan beri untuk makin sungguh-sungguh dengan Dia. Dan Tuhan menyediakan yang terbaik buat setiap kita. Kita telah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita meresponi dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada jemaat GBI House of Bread. Kami berdoa ya Bapa, biarlah apa yang sudah menjadi pesan Tuhan, kiranya kami menjadi anak-anak Tuhan, seperti yang digambarkan di mana anak yang sulung dan anak yang bungsu ya Tuhan, mereka semuanya sebenarnya terhilang. Tetapi kami mulai belajar hari ini kebenaran firman-Mu supaya hidup kami diberkati. Karena kami adalah anak-anak-Mu ya Bapa. Dimanapun jemaat-Mu hari ini sedang mengikuti ibadah secara online,
Dan kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau telah menguatkan kami semuanya. Kami berdoa untuk bulan Desember nanti kami akan ibadah secara offline. Tuhan, kami percaya semua akan mengikuti ibadah offline, datang ke GBI HUB Pamulang dengan tidak akan takut, tetapi kami percaya perlindungan Tuhan yang sempurna atas kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tambahkan iman kepada setiap kami dan perlindungan yang sempurna untuk semua yang datang ibadah nanti. Memberkati hamba-Mu Pak Yoel dalam pelayanannya Tuhan, keluarga besarnya, dan kami berdoa firman Tuhan dikenapi kepada setiap umat-Mu yang telah mendengarkan dan melakukan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati kami semuanya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sekarang terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih rahmat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang telah dinyatakan melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus dan penghibur penolong dari Allah Kudus menyertai Bapak Ibu semuanya hari ini sampai Maranatha nanti. Kita akan berjumpa dengan Dia kekal selama-lamanya di Yerusalem yang baru, di surga yang mulia. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah apa saja yang kau lakukan. Tuhan membuat engkau berhasil dan beruntung. Di antaramu tidak ada yang kekurangan, di antaramu tidak ada yang sakit. Bahkan Tuhan akan mengangkat engkau naik menjadi kepala dan bukannya ekor. Ketika engkau semuanya mengikuti perintah Tuhan dan firman-Nya hari ini. Mari yang diberkati sama-sama katakan amin.